lanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu mungkin ya apa ya, mungkin mereka juga berpikir tentang biaya, berpikir tentang tempat tinggal, kemudian tentang sarana-sarana yang lain. Nah, ini bisa disampaikan, diberikan wawasan untuk adik-adik kalian yang sekarang masih kelas 12. Itu kurang lebih harapan dari saya seperti itu. Kemudian juga ya permohonan doa dari sampean semua yang sekarang berada di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi yang negeri, yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, seperti siapa Mbak Jazil ya nanti, ada Mbak Jazil, atau yang di perguruan tinggi swasta, atau mungkin nanti ada yang bergabung dari teman-teman kalian yang di pondok pesantren atau melanjutkan di apa itu tahfidnya, atau yang sekarang sudah berada di tingkat magister seperti Mas Afrizal, atau bahkan nanti sudah masuk dalam kandidat doktoral barangkali. Nah, itu barangkali nanti semuanya bisa memberikan informasi dalam acara bincang reuni atau bincang alumni ini. Itu saja dari saya. Semoga bisa diikuti oleh anak-anak kelas 12. Dan tolong, tadi malam saya juga sudah nge-share di grup-grup itu. Selamat datang, siapa mau Intana ya, Cordelia, kelas 12 Tafid yang baru masuk. Ya tolong nanti teman-temannya yang barangkali belum bergabung, ini supaya diberi linknya, supaya mereka bisa bergabung semua, bisa menyemarakan acara ini, dan tentu diharapkan nanti memberikan manfaat karena adanya banyak informasi yang bisa diterima. Itu saja dari saya. Saya sangat terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ismail Khalilur Rahman. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata dari Ketua Iqbal Mada, Cak Afrizal Qasim. Kepada Cak Afrizal Qasim dipersilahkan.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cak Afrizal yang sudah memberikan sedikit kata untuk teman-teman semua. Nah, pada pagi hari ini di ruang bincang ini kita akan membahas dengan tema mentoring persiapan kuliah, yang mana dalam tema tersebut kita mengangkat beberapa topik yang menarik di dalamnya. Salah satunya yakni tips dan trik lolos seleksi SNBP atau SNBT. Bagaimana metode belajar di kampus dan bagaimana cara menjadi mahasiswa aktif di kampus. Berbicara soal pendidikan, kita semua pasti sudah tahu betapa pentingnya hal tersebut. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan kapanpun dan dimanapun ia berada. Nah, pada dasarnya melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan merupakan tahap awal untuk mencapai cita-cita supaya lebih terstruktur. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar tentang materi perkuliahan dan akhirnya mendapatkan nilai pada ijazah. Namun diharapkan kita sebagai mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang aktif baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Untuk itu, mari kita sambut bersama narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Dinda Kamilia Zuhrufila dari Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua ada Kak Baha dari Universitas Brawijaya. Dan yang terakhir ada Kak Jazil dari Universitas Kairo, Mesir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, Kak Dinda dari Universitas Negeri Surabaya yang pada saat ini sedang mengenyam pendidikan di S1 Pendidikan Sains. Beliau adalah lulusan MA Ma'arif NU Asada tahun 2021 di jurusan IPA. Pengalaman organisasinya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kemangi pada tahun 2019 sampai sekarang, Sekretaris Karang Taruna Desa Kemangi tahun 2022, anggota Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa IPA UNESA 2021 sampai sekarang, Si Humas dalam acara Reuni Akbar Madah 2002, Si Humas dalam acara Asaada Expo Kampus 2021. Yang kedua, ada Mbak Sobahatul Mutahharoh Al-Lama'ah yang saat ini sedang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Sastra Cina. Beliau merupakan lulusan MA Ma'arif NU Asada tahun 2019 di jurusan MAK. Pengalaman organisasinya, Ketua MPK MA Asada pada tahun 2017, Staf Divisi Culture and Education Longweksi Hima Prodi Sastra Cina UB pada tahun 2020 sampai 2022, Kadif Departemen Penelitian dan Pengembangan LTPL Malang pada tahun 2019 sampai 2023, Divisi Acara Chinese Paradise UB 2021, Divisi Relasi Informasi dan Komunikasi Chinese Bisai UB pada tahun 2021, dan Ketapel Halakoh Fair 2 LTPL Malang pada tahun 2022. Prestasi yang pernah dicapai oleh Mbak Baha salah satunya adalah Award Smart Schoolship YBM-BRI pada tahun 2022 sampai 2021.
Dan narasumber kita yang ketiga yakni Mbak Jazilatul Atia yang saat ini sedang kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau merupakan lulusan MA Ma'arif NU As-Saadah pada tahun 2019 di jurusan MAK. Baik, karena narasumber juga sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan membacakan aturan dari ruang bincang kali ini. Pada acara kali ini akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari pemateri, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab antara narasumber dengan teman-teman semua. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi dari narasumber pertama, Kak Dinda, yang akan menjelaskan tentang bagaimana tips dan trik lolos seleksi SNBP atau SNBT. Kepada Kak Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MA Ma'arif NU As-Saadah, Bapak Ismail Khalilur Rahman. Yang saya hormati Mas Afrizal Qasim selaku Ketua Iqbal Madah, dan adik-adik kelas 12 MA Ma'arif NU As-Saadah yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan sharing pengalaman tentang persiapan sebelum memasuki dunia perkuliahan. Baik, saya izin share PPT terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan sharing tentang persiapan kuliah dan juga tips dan trik untuk lolos SNBP dan SNBT. Baik, untuk persiapan yang harus kalian siapkan sebelum memasuki ke dunia perkuliahan, yaitu yang pertama ada menentukan jurusan dan kampus. Yang kedua, mempersiapkan mental dengan baik. Yang ketiga, belajar time management dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan seleksi SNBP maupun SNBT. Baik, nanti akan saya jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Nah, hal yang pertama yang wajib kalian pikirkan sebelum kalian memutuskan ingin berkuliah di kampus mana, nah itu kalian harus menentukan nih, jurusan mana yang ingin kalian dalami di kampus tersebut. Nah, ada 5 tips dari aku untuk menentukan jurusan. Yang pertama yaitu self-awareness atau kemampuan mengenali diri sendiri. Jadi, kita mampu untuk menyesuaikan diri kita dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan berakhir pada tindakan. Jadi, orang yang punya self-awareness ini akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Jadi, mereka tahu hal apa yang ada dalam dirinya yang bisa bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam self-awareness ini, perlu kalian cek diri sendiri itu, kalian itu menyukai apa, yang kalian suka itu apa, lalu kalian lihat peluang di itu bagaimana. Misalnya nih, kalian suka pelajaran biologi. Nah, itu kalian bisa memilih jurusan pendidikan biologi, pendidikan IPA, atau bahkan kedokteran. Nah, lalu kalian bisa lihat bagaimana peluangnya di masa depan, bagaimana prospek kerjanya.
seperti itu. Nah, jadi kenali dulu minat, bakat, dan potensi kalian. Jadi kita lihat nanti niat kalian untuk kuliah itu karena keinginan orang tua atau karena ikut-ikutan teman atau emang benar-benar keinginan kita sendiri. Jadi seperti misal kita kuliah ke luar negeri atau keluar kota aja nih. Kita itu niatnya ingin jalan-jalan, ingin mengeksplor sana sini atau ingin biar dibilang keren. Nah, itu tergantung niat dari kita sendiri karena kita yang akan menjawab atas pilihan kita. Nah, kemudian yang kedua, slide-nya nggak jalan. Oh, masih di slide mana ini? Masih di slide pertama. Oh, sebentar saya muncul dulu. Udah jalan, Kak? Iya, sudah pindah ke slide ketiga sekarang. Iya. Oke, maaf ya atas kesalahan teks tadi. Baik, saya lanjutkan untuk tips yang kedua yaitu research atau riset. Jadi setelah kita menentukan jurusan mana yang ingin kalian dalami, nah kita cari nih kampus mana yang akan menawarkan jurusan-jurusan tersebut. Jadi nanti kita bisa cari 3 kampus atau lebih. Nah sekarang kan zamannya udah maju, jadi semua di Google itu pasti sudah lengkap. Namun research di sini itu bukan hanya dari Google, kalian bisa cari tahu melalui pihak kampusnya langsung, seperti kalian punya kenalan dosen atau punya kenalan alumni madah yang berkuliah di sana. Nanti bisa kalian tanyai tentang bagaimana sih spesifikasi mata kuliah di sana. Nanti kalau di jurusan ini tuh mempelajari apa aja, bagaimana karir alumninya, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada prediction. Jadi setelah kita mencari tahu tentang jurusan dan kampus yang akan kita pilih, nah kita bisa menentukan prediksi kemungkinan kita lulus itu berapa persen. Nah dalam 1 tahun itu bisa menerima berapa orang dan yang daftar itu berapa orang. Nah bisa cari jalur-jalur lain seperti beasiswa. Pokoknya semua kita perjuangkan yang sebisa kita. Kemudian yang keempat yaitu do the best, hope for the worst. Jadi lakukan yang terbaik, namun bersiap untuk hasil yang terburuk. Jadi misal nih kita udah belajar dan udah riset semaksimal mungkin, tapi akhirnya kita nggak lulus. Nah, kita nggak akan dan berlebihan dan langsung bangkit karena kehidupan akan terus berlanjut. Maka harus kita siapkan untuk hari berikutnya ini kita mau berjuang kemana lagi gitu. Kemudian yang terakhir ada backup plan, yaitu bikin rencana cadangan. Jadi nggak semua hal itu akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, sebaiknya kita itu punya rencana cadangan. Misalnya nih, kita nggak keterima jalur SNBP. Nah, kita udah punya cadangan, nanti kita ikut seleksi SNBT itu di jurusan mana, fakultas mana, dan universitas mana. Jadi itu 5 tips dari aku untuk menentukan jurusan. Yang pertama tadi ada self-awareness, yang kedua ada research, yang ketiga ada prediction, yang keempat ada do the best, hope for the worst, dan yang terakhir ada pick up plan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mempersiapkan mental dengan baik. Jadi, di dunia perkuliahan itu tentu akan jauh berbeda dengan situasi ketika kalian duduk di bangku sekolah. Jadi, kalian wajib mengubah mental anak sekolah yang kalian adopsi selama duduk di bangku sekolah menjadi mental anak kuliah. Jadi, salah satu contohnya hal yang krusial, misalnya pada saat kalian duduk di bangku sekolah, kalian pasti sudah terbiasa dengan biasanya ujian yang sudah terjadwal itu kan sudah diberikan oleh guru. Nah, sedangkan di dunia perkuliahan ini kita yang mencari tahu sendiri tentang jadwal ujiannya bagaimana, tentang info pembayaran UKT-nya bagaimana. Nah, itu kita yang harus lebih aktif mencari informasi yang diberikan oleh universitas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada time management. Jadi, jam belajar mengajar di dunia perkuliahan akan berbeda dengan jam belajar pada masa sekolah. Jadi, jika biasanya di sekolah kalian memiliki jam belajar yang pasti, nah kalian harus bersiap nih
di dunia perkuliahan jam belajar itu bisa berganti-ganti sesuai dengan dosennya. Nah, itu ada 3 solusi untuk time management. Yang pertama, ada membuat rencana apa yang akan dilakukan agar lebih fokus dan menghemat waktu. Jadi kalau kita udah tahu nih hari ini mau ngapain, mau ngelakuin apa aja, udah di list, nah kalian akan terstruktur dan lebih fokus. Nah berarti hari ini itu kita ngelakuin ini, jadi nggak buang-buang waktu. Nah untuk yang kedua yaitu menggunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu mengatur prioritas. Jadi misalnya nih ada banyak tugas, nah itu tugas mana yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu, tugas yang mudah ke atau tugas yang deadline-nya mepet, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan SNBP dan SNBT. Nah ini ada tips untuk lolos dalam SNBP. Nah yang pertama itu memaksimalkan nilai rapot dan perbanyak prestasi. Jadi kalau aku lihat dari tahun ke tahun ya, kalau SNBP ini kayak bisa diibaratkan sebagai jalur giveaway. Jadi meskipun perankingan di madrasah aliyahnya itu tinggi, maksudnya rankingnya 1, tapi belum tentu bisa menjamin kita lolos untuk di perguruan tinggi tersebut. Jadi tantangannya di SNBP ini karena kan merupakan jalur masuk PTN yang tanpa tes, jadi menggunakan nilai rapot kita dari hasil selama belajar di sekolah. Nah, itu merupakan tantangan sendiri karena kita bersaing dengan seluruh Indonesia untuk memperebutkan kuliah yang kita impikan. Nah, tantangan lainnya itu misalnya kita memilih suatu jurusan. Nah, ternyata ada teman lain yang memilih jurusan sama. Nah, itu tapi rankingnya itu di atas kita. Nah, itu kita harus merelakan karena peluangnya akan kecil. Nah, kalau di SNBP ini tidak dianjurkan linjur ya, karena pada SNBP kan berpatokan pada nilai rapot. Nah, seandainya kita dari IPA misalnya linjur ke IPS, nah kan ada nilai yang kurang, nanti peluangnya juga akan sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha memilih jurusan yang baik, memaksimalkan nilai rapot, dan juga perbanyak prestasi, kan emang SNBP ini tergantung misal takdir ya, jadi banyak-banyak berdoa. Semaksimal mungkin kita udah benar-benar usaha, nah selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu ada tips lolos SNBT atau seleksi yang melalui jalur tes. Yang pertama, pilih jurusan sesuai passion kalian. Jadi yang udah tadi saya jelaskan, sesuai passion ya, jangan karena ikut-ikutan teman atau bagaimana. Nah, yang kedua yaitu rajin mengikuti tryout SNBT. Nah, aku dulu itu kan juga jalur SNBT ini, itu dulu sering ikutan tryout di Instagram, itu banyak kok yang gratis. Jadi rajin-rajin latihan soal, seperti tiap hari itu kayak ditarget. Misal hari ini mengerjakan 50 soal. Nah, hari selanjutnya itu bisa ditarget lebih meningkat gitu, misalnya 60 soal. Nah, dalam mengerjakan satu soal itu bisa kalian beri waktu, misal 1 menit atau 2 menit, berapa gitu. Jadi saat kita mengerjakan pas UTBK-nya nih, kita nggak terlalu bingung, udah terbiasa mengerjakan dalam waktu segini. Nah, pas pelaksanaan UTBK-nya itu biasanya aku sih mengerjakan soal-soal yang mudah dulu. Jadi kayak soal-soal yang mudah itu sebisa mungkin kalian itu harus benar. Jadi kan eman ya, misalnya soalnya ini mudah tapi kok kalian salah gitu. Jadi kalau soal yang mudah itu bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Terus kalau soal-soal yang susah itu nggak usah terlalu dipikir ribet. Jadi misal kalian hitung sampai rumusnya panjang banget sampai menghabiskan waktu, nah itu nggak perlu. Jadi kita pakai nalar aja, maksudnya bukan ngawur ya, tapi yang kira-kira benar itu gimana, tapi jangan buang-buang waktu, seperti itu. Nah, pada saat malam sebelum UTBK itu biasanya kita relax dulu, nggak usah belajar dulu, jadi pas besoknya lebih fresh dan lebih fokus.
Seperti itu. Kalau itu tips yang aku lakukan selama kemarin itu ikut UTBK. Nah, kemudian yang terakhir yaitu percaya dan serahkan semuanya kepada Allah. Jadi setelah usaha semua pasti kita udah berserah diri kepada Allah. Karena berdoa tanpa usaha sama artinya dengan bohong. Dan berusaha tanpa berdoa artinya sombong. Jadi keduanya saling melengkapi agar terpenuhnya apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik ya penjelasan dari Kak Dinda tentang tips dan trik lolos SNBP atau SNBT. Nah, selanjutnya akan kita bergeser ke narasumber yang kedua, yakni Mbak Baha, yang akan menjelaskan kalian bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa aktif di kampus. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Baha. Kepada Mbak Baha dipersilahkan. Apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan hamdan wa syukran ilallahi ta'ala alladhi qad a'ta'na rahmatan wa hidayatan hatta najtami'a fi hadal makan al-mubarak. Mathaniyan hayam bina an nusalliya ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, yang terhormat, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan Madrasah Aliyah Ma'arif NU As-Sa'adah, yang terhormat pula segenap pengurus Ikatan Keluarga Besar Alumni Madrasah Aliyah, dan tak lupa yang kami banggakan adik-adik gemas rahimakumullah. Oke, selamat pagi semuanya. Caca. Pagi Kak Baha. Good morning everyone. Oke, seperti yang udah dikenalkan oleh moderator ya, nama saya Sobahatul Mutahharo Alamaah. Biasa dipanggil Baha atau kalau di kampus dipanggilnya Soba. Saya alumni Madrasah Aliyah lulusan tahun 2019 dan dulu sekolahnya di IIK. Dulu istilahnya gitu di saya, IIK, ilmu-ilmu keagamaan atau lebih dikenal dengan MAK ya. Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh studi di Universitas Brawijaya Malang, jurusan sastra Cina. Ya, I know, sangat berbeda kan ya dari MAK ke sastra Cina. But it's okay, karena saya kalau maknani sekarang nggak pakai pego, pakai hanse, pakai aksara Mandarin ya. Oke, dan menurut saya itu tidak ada salahnya. Tidak linier dengan jurusan kuliah, dengan jurusan yang diambil saat sekolah dulu. Lah berarti kalau gitu ilmunya saat menuntut di Aliyah useless dong, gak ada gunanya gitu. Tidak teman-teman, tidak ada yang sia-sia dan merugi dalam menuntut ilmu. Pasti akan bermanfaat nih. Seperti contohnya saya sekarang. Jadi tugas akhir saya atau skripsi saya itu mengangkat tema tentang Al-Quran. Lo kok bisa Mandarin dikolerasikan dengan Al-Quran? Nah, kalau misal dipikir itu kan nggak bisa ya Mandarin sama Al-Quran gitu. Tapi berkat dosen saya dan ide dari abah saya Bapak too much information. Abah saya Ismail Khalil Rahman ya, beliau dari sejak zaman Majapahit mengajar ilmu tafsir, ilmu hadis, dan alhamdulillah sampai sekarang diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk terus mengajar adik-adik sekalian. Ya, too much information. Nah, dilanjut lagi, jadi kajian tugas akhir atau skripsi saya itu membahas tentang kajian linguistik stilistika, yakni bagaimana linguistik dari Al-Quran itu diteliti dengan menggunakan kajian linguistik di bahasa Mandarin. Nah, akhirnya mau tidak mau proses penyelesaian penelitian saya ini pasti bersinggungan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, mantik, bahkan bahasa Arab.
Itu teman-teman. Sehingga apa yang didapatkan pada saat di aliyah itu berguna akhirnya. Nah, tidak ada salahnya mempelajari disiplin ilmu yang sama sekali tidak umum di kalangan kita. Karena semua ilmu yang ada di dunia ini milik Allah. Apakah hanya ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, fikih yang hanya ilmunya Gusti Allah? Tidak kan? Semua ilmu di dunia ini milik Allah. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, pendidikan, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Itu semuanya milik Allah itu. Jadi tidak ada masalahnya sama sekali, no problem apabila kita mempelajari disiplin ilmu yang kelihatannya itu tidak ada kolerasinya sama sekali dengan kehidupan ibadah kita. Selagi kita menuntut ilmunya lillahi ta'ala, maka why not? Oke. Jadi selain menuntut ilmu di pendidikan formal di Universitas Brawijaya, saya juga menuntut ilmu di pendidikan non formal, tepatnya di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang. Ini kayak pondok pesantren khusus mahasiswa gitu. Nah, di sini juga menjadi tempat untuk saya menunjukkan apa yang saya dapat di Madrasah Aliyah dulu. Nahwu shorof ada, tafsir dan lain sebagainya. Anyways, intermezzo yang cukup panjang. Jadi kita langsung aja kita ke materi diskusi ya pada pagi hari yang luar biasa ini. Saya izin kumat. Sepertinya Kak Baha lagi sinyalnya lagi susah. Ditunggu ya teman-teman. Bisa mendengar suara saya tapi kan? Apa tidak? Iya, bisa Kak. Oh, gitu. Ada wajahnya nggak? Nggak ada ya? Ada, tapi tidak bergerak. Oke, lagi error nih sepertinya. Sebentar ya teman-teman. Outfit of the day. Sah. Berapa outfit? Nah, sambil menunggu Mbak Baha, mungkin ada sedikit informasi, barangkali dari adik-adik MA punya pertanyaan bisa ditampung dulu, nanti di sesi yang terakhir akan ada sesi tanya jawab dan juga ada beberapa door prize dari kakak-kakak Iqbal Mada. Jadi jangan lupa untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan, karena malu bertanya kan susah di jalan ya. Jadi lebih baik bertanya sekarang daripada nanti kita udah terlanjur untuk ambil jalan ternyata ada kesusahan gitu ya.
apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, mohon maaf. Ada sedikit interupsi tadi ya. Oke, kembali lagi kita ke materi ya. Jadi pada pagi yang luar biasa, pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama mengenai menjadi mahasiswa aktif. Jadi apa aja sih yang kita perlukan untuk menjadi mahasiswa aktif? Apakah hal tersebut dibutuhkan atau tidak? Dan di bidang mana sajakah kita bisa aktif? Apa aja sih yang melingkupi kegiatan mahasiswa aktif di kampus dan seberapa pentingkah hal itu? Nah, sebagai disclaimer ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, karena menjadi mahasiswa yang aktif itu tidak ada patokan yang saklek gitu ya. Harus aktif di mana, jadi mahasiswa yang aktif itu standarnya apa, itu nggak ada, jadi semuanya itu hanya ada di pikiran kita masing-masing, sehingga saya hanya akan membahas mengenai keaktifan mahasiswa secara umum dan pragmatis. Oke, saya izin menampilkan PPT. Apa bisa terlihat? Terlihat, Kak. Oke. Menjadi mahasiswa aktif. Pentingkah menjadi seorang mahasiswa yang aktif? Nah, kalau menurut dan pandangan saya pribadi, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena hal ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan bukan hanya untuk present time atau masa kini, tapi juga untuk masa depan gitu. Ketika kita aktif menjadi seorang mahasiswa, baik di organisasi, kepanitiaan, mengikuti riset, penelitian dengan dosen, ataupun kegiatan di luar kampus, kita juga sambil belajar untuk mengaktualisasi diri, bersinergi bersama dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang optimal dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Nah, selanjutnya kita akan ke poin pertama dalam pembahasan kali ini, yakni ikut UKM atau komunitas nih. Jadi adik-adik yang berbahagia memiliki titel sebagai mahasiswa dan memasuki zona hidup perkuliahan tentu merupakan impian yang menyenangkan bagi beberapa orang yang baru saja lulus di bangku madrasah aliyah. Namun perubahan zaman, perbedaan kultur di kampus, ditambah dengan progres teknologi, menjadikan kita semua harus pintar untuk beradaptasi saat pertama kali menjadi mahasiswa baru. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Ya, yang artinya kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di dunia perkuliahan. Dan kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Sehingga salah satu tips untuk mempermudah kita beradaptasi dengan baik di lingkungan perkuliahan adalah dengan mengikuti UKM tadi atau unit kegiatan mahasiswa atau komunitas yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, di UKM itu banyak sekali bidangnya seperti kesenian, olahraga, ilmiah, teknologi, dan sebagainya. Nah, adik-adik yang mungkin dulunya aktif di MTQ itu bisa mengikuti UKM seni religi ya. Setahu saya kalau di UB itu namanya seni religi. Di UIN Malang juga namanya seni religi UKM-nya. Nah, itu untuk orang-orang yang dulunya aktif di MTQ, di MSQ, di Tilawah mungkin ya, terus di MKQ, kaligrafi gitu. Lalu untuk adik-adik yang passion-nya dalam hal olahraga nih, nah itu bisa mengikuti kayak UKM tentang keolahragaan kayak ABT, unit aktivitas bulu tangkis, UABB, unit aktivitas bola basket, dan lain sebagainya. Ada juga UKM karya tulis ilmiah, dan lain-lain, masih banyak banget. Nah, adik-adik, saat periode ospek, itu kalian akan diberikan opportunity untuk memilih dan mengikuti
UKM yang atau komunitas yang sesuai dengan passion dan bakat adik-adik sekalian. Nah, tentunya seperti yang sudah saya mention tadi, dengan mengikuti UKM atau komunitas, kalian nantinya akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa lain yang minatnya sama dengan kalian dan akan mempermudah kita beradaptasi dengan memiliki teman baru, koneksi baru, dan tentunya teman sefrekuensi. Selanjutnya, kita ada di prestasi atau achievement. Poin kedua, di prestasi ini banyak sekali bidangnya, seperti bisa ikut lomba debat, karya tulis ilmiah, atau ikut konversi, atau mungkin ikut lomba model bisnis, atau mungkin startup ya, untuk yang ingin memulai small bisnisnya, lomba bakat, MTQ mahasiswa, dan masih banyak tentunya yang bisa kalian dapatkan kesempatannya. Nah, tips untuk mempermudah menangkap kesempatan ini itu kembali lagi ke yang tadi, yakni dengan mengikuti UKM atau komunitas. Nah, apabila UKM yang kalian ikuti itu aktif di kampus, itu akan menjadi jembatan untuk kalian mengikuti lomba, event, kompetisi, dan nantinya secara langsung akan memberikan exposure yang bermanfaat setelah lulus kuliah. Nah, teman-teman, kadang kan kita sering ya ngerasa minder saat ingin memulai sesuatu. Nah, sepengalaman saya juga minder banget dulu saat awal-awal jadi maba, mau ikut ini, ikut itu minder banget. Apalagi di kampus itu kan gak hanya orang Jawa Timur, gak hanya orang Bunga aja gitu ya. Bahkan orang-orang seluruh Indonesia mungkin ada di kampus gitu. Nah, biasanya tuh apalagi dari yang lulusan sekolah unggulan atau mungkin yang dekat dengan kita pesantren modern kayak Amanatul Ummah, Gontor, itu kadang membuat kita minder gitu ya. Tapi jangan minder teman-teman, please jangan minder, karena kita itu kita nggak lebih jelek dan juga mungkin bisa lebih baik dari lulusan dan orang-orang lainnya gitu. Kita yang lulusan MA Saada dan lulusan pesantren Komarudin itu mungkin nggak lebih jelek atau bakal lebih baik dari mereka. Tinggal bagaimana kalian percaya diri, mencari segudang opportunity yang ada di luar sana agar kalian bisa mencari prestasi dari sejak mahasiswa baru. Dan teman-teman nggak harus menang sebenarnya. Jadi ketika mengikuti lomba itu nggak harus menang sih. Kita bisa ikut-ikut lomba dulu biar tahu medannya itu seperti apa. Dan semakin tahu, semakin banyak pengalaman, semakin belajar, dan pastinya akan punya change yang lebih besar untuk memenangkan perlombaan di kemudian hari. Apa masih mendengar ya? Masih, Kak. PPT-nya jalan nggak? Masih stuck di mulainya bagaimana itu. Oke. Ini nge-lag lagi. Capek deh.
Ini ada gangguan apa hanya dari HP saya saja ya? Sepertinya masih ada gangguan dari sistemnya Mbak Baha, Pak. Mohon maaf, saya izin off cam ya, karena kayaknya jaringan saya error deh kalau on cam. Ya, Mbak. Sudah bisa melihat PPT-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kita tadi sampai di mana ya? Di sini ya. Oke, lanjut kita ke poin ketiga, yakni berorganisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang mahasiswa aktif, itu biasanya itu erat kaitannya dengan kegiatan berorganisasi selama di kampus. Ikut organisasi menjadi salah satu hal yang penting karena dari berorganisasi inilah kita akan belajar tentang tanggung jawab, skill leadership, mengasah skill teamwork, dan nantinya kita bisa menambah networking dengan orang lain, dengan orang baru, dan nantinya yang paling utama juga adalah kita belajar mengelola diri kita. Dan hal ini menjadi benefit yang paling penting ketika kita mengikuti organisasi. Karena dari sini kita bisa belajar memanage waktu, bagaimana kita bisa mengelola waktu dan diri kita untuk selain bersinergi di suatu organisasi, juga bagaimana kita mengerjakan bertanggung jawab dalam akademik kita. Selanjutnya adalah kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini kurang lebih hampir sama ya dengan organisasi tadi, tapi bedanya adalah mengikuti kepanitiaan itu tanggung jawabnya dan pressure-nya itu lebih besar. Nah, saya pribadi lebih sering mengikuti kepanitiaan. Ya meskipun pada akhirnya saya sering burn out atau kecapean karena kepanitiaan itu berbentuk project dan durasinya itu lebih pendek juga. Kalau organisasi biasanya 1 semester atau 1 tahun. Kalau kepanitiaan itu biasanya dengan persiapannya itu hampir kayak 3 bulan atau mungkin 9 bulan, tergantung tergantung besar atau tidaknya acara tersebut diselenggarakan. Nah, dalam mengikuti kepanitiaan, kalian akan belajar tentang project management, bagaimana sih cara menghandle suatu project berjalan dan selesai dengan baik. Kita juga bisa sharing ilmu dan tentunya bertemu dengan orang-orang baru. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5, ke poin yang kelima, yakni cari peluang part-time di kampus atau di luar kampus. Nah, yang kelima ini menjadi favorit di kalangan mahasiswa, yaitu menjalani part-time atau kerja di kampus atau di luar kampus. Bentuknya itu seperti apa? Bisa jadi kalian bisa mengikuti menjadi asisten dosen, menjadi pengajar di kursus atau guru les privat, memulai small business, dan sebagainya. Nah, beberapa benefit yang akan kalian dapat nantinya adalah kalian bisa mendapat pemasukan tambahan karena beberapa part-time yang sudah saya sebutkan tadi itu biasanya akan dibayar, dan meskipun nggak dibayar itu nantinya akan dapat makan siang gratis nih kalau yang part-time di kampus gitu ya, kayak asdos gitu. Kalian juga bisa merasakan secara langsung bagaimana sih kehidupan pekerjaan secara langsung. Kalian dapat pemasukan sendiri dan ilmu yang didapat juga sangat berlimpah. Nah, pengalaman saya sendiri, saya pernah menjadi asisten dosen saat semester 5 dan 4 dan 5, itu ngehandle 1-2 kelas aja sih. Tapi output yang saya dapat itu banyak sekali, meskipun pemasukannya itu ya cuma dapat sarapan dan lain sebagainya itu, tapi output yang saya dapat, benefit yang saya dapat itu banyak sekali. Seperti saya jadi mendapat kesempatan untuk melatih public speaking saya di depan orang banyak, kemampuan untuk melatih kemampuan berbahasa dan akademik saya, dan tentunya bisa belajar mengelola waktu dengan baik. Namun ini
menjadi perhatian ya. Jangan sampai adik-adik sekalian tergiur berkelanjutan dengan uang yang dihasilkan dari bekerja atau part-time itu. Tetap ingat dan jangan lupa bahwa fokus nomor satunya adalah belajar dan kuliah yang baik. Jadi part-time itu atau kerjanya bisa dijadikan kayak sampingan gitu ya. Tapi tetap fokusnya adalah belajar. Selanjutnya, akademik sebagai prioritas. Tentunya tugas dan kewajiban kalian nantinya setelah menjadi mahasiswa adalah belajar. Kita tidak boleh lupa mengerjakan tugas, mereview materi, persiapan sebelum masuk kelas, dan keep up the responsibility of our academic. Jangan sampai kuliahnya keteteran, pengen aktif sana sini, pengen ikut ini itu, tapi ternyata kuliahnya ditinggalin. Menjadi aktif itu tidak hanya persoalan organisasi, kepanitiaan, UKM, atau kerja part-time, tapi juga bagaimana kita mengatur waktu untuk bisa aktif dalam akademik juga. Aktif dalam akademik tidak hanya perihal IPK bagus, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang kita dapat di bangku perkuliahan. Nah, bisa juga cara mengimplementasikannya itu dengan melakukan riset, ikut penelitian dengan dosen, menyusun artikel, dan masih banyak lainnya. Nah, kesimpulannya jangan sampai karena sibuk aktif organisasi kita jadi melalaikan kewajiban kita sebagai mahasiswa, sehingga proporsi antara aktif di bidang organisasi itu juga harus seimbang dengan proporsi kita aktif di akademik. Oke, finally, adik-adik rahimakumullah, sekian pembahasan saya, tips dan trik untuk mulai menjadi mahasiswa aktif. Semoga kita selalu dalam riuh semangat untuk menuntut ilmu, pengalaman, koneksi, tidak hanya akademik, tapi ikut aktif berdinamika di kegiatan-kegiatan kampus. Sekian dari saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali dan sangat jelas penjelasan dari Kak Baha. Hadirin semua, pemateri ketiga kita yakni Mbak Jazilatul Atiyah yang akan memaparkan tentang bagaimana metode belajar di kampus. Kepada Mbak Jazilatul Atiyah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semua adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Juga tak lupa Pak Ismail yang hadir dalam forum kita hari ini. Pagi Pak Jazil. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tadi telat join karena memang bedanya waktu antara di sini sama di Indo. Jadi tadi ada sedikit masalah dikit. Oke. Di dalam sesi kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tips-tips tentang metode belajar di kampus. Sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Pasti adik-adik di sini pasti tidak ada yang kenal. Oke, nama saya Jazilatul Atiyah. Saya lulusan Madrasah Aliyah tahun 2019 sama seperti Mbak Baha. Saya juga dari MAK, jurusan MAK, dan alhamdulillah setelah lulus langsung melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya mau cerita-cerita dulu, mau promosi.
biar saya di sini punya temen ya. Pengen punya temen dari adik-adik alumni. Jadi mungkin saya sharing dulu awal mula saya pengen ke Azhar. Jadi dulu itu saya tuh dari Alia itu pengennya langsung mondok, nggak pengen kuliah gitu kan. Tapi sama orang tua pokoknya saya disuruh kuliah. Kalaupun pengen mondok ya mondok kuliah sambil mondok sambil kuliah gitu kan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa saya tuh benar-benar tidak mau kuliah. Pokoknya nggak mau kuliah di Indonesia, nggak tahu. Pokoknya pengen mondok. Lah, saat itu saya galau. Kayak nggak mau kuliah, pengen mondok, tapi disuruh kuliah, tapi nggak mau gitu loh. Lah, waktu itu pas kelas 3, kan ada pelajaran balaghah ya sama Bu Nurul Musyrifah. Pastinya kenal kan Bu Nurul. Lah beliau kan alumni sini, jadi saat itu beliau sering banget cerita zaman-zaman beliau kuliah di sini, dan akhirnya saya tertarik. Lah setelah itu saya bilanglah ke orang tua kalau memang saya disuruh kuliah, saya pengennya kuliah di Azhar gitu kan. Akhirnya dari situ kan memang di Madrasah Alia tuh apa ya, belum ada yang kesini kan. Yang kesini tuh ada sih satu namanya Cak Fahmi, tapi itu sudah jaraknya itu jauh sekali dengan saya gitu kan. Akhirnya saya cari-cari informasi dan ikut tes dan alhamdulillah lolos. Lah, untuk adik-adik mungkin ada yang tertarik, sebenarnya untuk tes masuk ke Azhar itu sangat mudah. Jadi jangan dikira ke luar negeri terus Azhar jadi susah apa-apa syaratnya, takut apalah ini itu. Sebenarnya syaratnya itu sangat gampang sekali. Mungkin tak spill di sini ya, nanti lebih lanjutnya bisa dicari-cari. Jadi syarat-syarat untuk masuk ke Azhar itu cuma harus butuh hafalan, dan hafalannya itu syaratnya hanya 2 juz, terus ilmu alat, nahwu, shorof, balaghah, seperti itu, terus pengetahuan seperti itu aja. Tes tulis, habis tes tulis lolos, lanjut tes lisan, udah. Lah, seperti itu. Mungkin adik-adik barangkali ada yang berminat, biar di sini nanti kita bisa bikin alma mater. Karena syarat alma mater di sini itu minimal dari pondok pesantrennya itu ada 30 orang kalau nggak salah lah. Di sini baru 1 ya. Jadi nggak mungkin dapat izin untuk bikin alma mater. Oke, seperti itu intermezzo dari saya. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu tentang sharing metode belajar di kampus. Tapi mohon maaf, saya di sini nggak pakai PowerPoint ya, PPT. Mohon maaf sekali. Oke, langsung saja. Sebenarnya dunia kita harus tahu dulu. Kita harus tahu bahwasanya dunia perkuliahan itu sangat berbeda dengan bangku sekolah. Kalau di sekolah kita hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Lah kalau di kuliah beda lagi. Di kuliah kita dituntut untuk mencari tahu lebih tentang materi-materi yang diajarkan. Kita harus lebih banyak membaca. Kita harus lebih banyak lagi meluaskan pengetahuan kita. Lah, selain itu, di sini di perkuliahan itu nilai saja, pintar saja itu tidak cukup. Apalagi setelah kuliah kan pasti kita arahnya ke kerja gitu kan, mencari lapangan pekerjaan. Lah di sini nanti yang dibutuhkan itu bukan kok hanya nilai yang bagus, IPK yang tinggi, bukan. Tapi di sini nanti penting juga skill dan juga pengalaman itu sangat penting sekali. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan tentang belajar di kampus itu seperti apa sih, supaya belajar kita itu menjadi efektif, nggak hanya masuk kuliah terus selesai kuliah udah itu, nggak seperti itu. Sekarang di sini saya ada beberapa poin. Yang nomor 1, tips belajar di kampus. Yang pertama adalah memahami silabus atau kurikulum. Jadi
kurikulum itu nggak hanya harus dibaca oleh dosen, nggak hanya harus dibaca oleh guru kita. Mereka mau selama satu semester ke depan mereka mau mengajarkan apa. Kita sebagai mahasiswa juga harus tahu kita nanti satu semester ke depan kita mau belajar apa, kita harus tahu. Jadi kalau tahu silabusnya nanti bisa mencari-cari, membaca referensi-referensi nanti ya biar pengetahuannya luas dan bisa paham. Seperti itu ya. Ya, nomor 2, setelah selesai kelas perkuliahan, kita harus melakukan review atau kalau di pondok biasanya mutolaah gitulah ya. Kita murojaah kembali pelajaran yang telah kita dapat. Kalau kata guru saya di sini, guru saya itu pernah bilang, kalian itu kalau mau masuk kelas itu jangan dengan kepala kosong. Sebelum masuk kelas itu baca dulu materi yang mau diajarkan oleh dosen. Setelah itu catat hal-hal yang kalian tidak paham saat kalian membaca. Lah di kelas nanti dengarkan pemaparan dosen, setelah itu bertanya. Kalau malu bertanya, catat di kertas terus kasih ke dosen. Lah di sini biasanya seperti itu. Kalau di akhir pengajian ya, kalau di sini ya. Itu banyak sekali murid-murid di sini itu yang nyodorin pertanyaan di kertas. Biasanya nggak tahu karena malu atau apa, pokoknya nyodorin pertanyaan di kertas terus nanti dibacakan gitu. Jadi nggak tahu siapa itu yang tanya, itu nggak tahu gitu. Seperti itu. Jadi jangan masuk kelas itu dengan pikiran kosong, terus di kelas hanya mendengarkan, itu jangan seperti itu. Baca dulu, catat yang tidak paham, setelah di kelas dengar, simakan penjelasan dari dosen dan tanyakan yang tidak paham. Lah, setelah itu, setelah kelas, setelah jam pelajaran, jangan hanya udah gitu aja, tapi murojaah, diulangi kembali apa yang telah dipelajari. Lah, kata guru saya, kalau belajar dengan metode seperti itu, insya Allah 100% nempel di otak. Kayak gitu. Lah, yang nomor 3, produktif di jam kosong. Jadi kalau ada jam kosong itu harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk ke perpustakaan, baca buku, atau menulis, atau cari kesibukan yang bermanfaat. Jangan malah ngopi nggak jelas atau malah nge-mall atau kemana gitu, itu buang-buang waktu ya, dan nggak ada manfaat. Yang nomor 4, kita harus punya kelompok teman untuk belajar. Karena apa? Keuntungan manfaat, salah satu manfaat punya teman belajar, punya teman kelompok belajar adalah kita bisa sharing ide. Dan juga kita bisa mendapatkan maklumat yang belum kita baca. Jadi kita nggak perlu susah-susah baca, kita dapatnya dari teman kita. Lah, bisa juga untuk menambah informasi, kayak misal kalau di dalam kelas ternyata dosen itu menjelaskan seperti ini, ternyata kita pahamnya seperti inilah, itu kan enak, nanti bisa didiskusikan seperti itu. Yang nomor 5, mencari mentor yang pas. Entah itu nanti dari senior ya. Karena nanti buat apa untuk nanya-nanya nanti soal ujiannya itu seperti apa, model-model soal ujiannya itu seperti apa. Terus kita bisa cari tahu juga karakter dosen itu seperti apa. Karena kalau di sini tuh emang satu dosen dan dosen lain itu beda-beda. Ada yang dosen misal ujian itu ada yang satu dosen itu yang maunya soalnya ditulis kembali. Ada yang misal kalau ada misal kalau jawab soal terus ada kalimat Al-Qur'annya gitu. Ada dosen yang nggak mau jawabannya itu cuma Al-Qur'an aja. Kalau ada Al-Qur'an itu harus dibarengi dengan Al-Qur'an Al-Karim, seperti itu. Ada juga yang misal kalau ada penyebutan kata
Nabi Muhammad itu nggak boleh Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu disingkat atau gimana, itu nggak boleh. Ada yang dosen sampai seperti itu. Lah, kita taunya itu ya dari mana? Ya dari senior. Karakter dosen itu seperti apa? Terus yang dimau itu kayak gimana gitu. Jadi cari mentor dari senior-senior. Yang selanjutnya ya nomor 6, belajar cerdas. Jadi seperti apa? Belajar cerdas itu ya, kalian harus mengatur waktu yang pas untuk belajar. Cari tempat yang nyaman, cari suasana yang enak, terus cari mood yang bagus. Lah, belajar yang cerdas itu bukan kok 24 jam selama 24 jam itu kita belajar terus. Itu bukan seperti itu. Tapi ya yang baik itu cari yaitu tadi tempat yang pas, mood yang bagus. Karena apa? Kalau kita sudah nyaman, pasti pelajaran itu cepat nyantol di otak. Jangan sampai stres. Kalau stres ya istirahat dulu, terus nanti dilanjut lagi. Pokoknya kalau bosen ya cari pelampiasan sebentar, nanti lanjut belajar lagi seperti itu. Lah selanjutnya nomor 7, menjadi asisten dosen. Lah ini menurut saya itu penting sekali. Karena nanti bukan caper ya, maksudnya ya menjadi asisten dosen karena nanti bisa menambah nilai dan juga kita bisa tahu banyak maklumat gitulah. Kalau di sini biasanya yang jadi asisten dosen itu orang-orang Mesir. Jadi mereka itu selalu tahu nanti kalau mau ujian. Itu di sini ada yang namanya istilahnya itu mukoror sama malghi. Lah mukorornya itu yang jadi ada nanti dalam satu kitab itu nanti ada yang istilahnya ini bagian ini yang mukoror, bagian ini yang malghi. Jadi kalau mukoror itu ini yang nanti akan diujikan, yang malghi itu yang gak akan diujikan. Jadi sangat penting sekali. Nah kalau jadi asisten dosen itu pasti tahu itu semua, kayak itu. Selanjutnya yaitu aktif di organisasi. Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi, zaman sekarang itu nggak hanya nilai yang dibutuhkan, tapi juga pengalaman gitu kan, skill. Lah untuk melatih skill dan juga pengalaman kan kita dengan mengikuti organisasi-organisasi di luar kuliah untuk pengembangan diri seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin yaitu berdoa dan bertawakal dengan Allah. Kalau kata Mbak Dinda tadi kan usaha tanpa doa itu bohong. Doa tanpa usaha itu bohong. Dan doa tanpa usaha bohong, sedangkan usaha tanpa doa itu sombong. Lah di sini saya akan membacakan sedikit syair dari salah satu ulama. Ini juga tentang tawakal. Tawakkal ala rahmani fil amri kulli. Jadi berserah dirilah kepada Allah dalam semua perkara. Fama khaba min abdin alaihi tawakkala. Karena apa? Karena orang yang tawakal itu tidak akan gagal. Wa kun wathiqon billahi wardo bihukmihi. Percayalah kepada Allah dan ridolah atas ketentuannya. Tanalul ladzi tarjuhu minhu tafaddula. Maka kamu akan mendapat lebih dari apa yang kamu harapkan. Mungkin sekian itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jazil. Gimana teman-teman? Dari 3 narasumber yang sudah memaparkan materinya, sudah sangat jelas dan sangat rinci, bukan mulai dari bagaimana tips dan trik masuk SNBP atau SNBT, bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang aktif di kampus, dan bagaimana metode pembelajaran di kampus. Nah, untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Barangkali dari adik-adik semua mau bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya, lalu perkenalkan nama, dari kelas berapa dan jurusan apa, lalu bacakan pertanyaannya. Silahkan.
Malu. Sedikit informasi, jadi nanti yang aktif bertanya akan ada hadiah atau door prize dari kakak-kakak panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abia Muhammad dari kelas 12 Maktafid. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Iqbal Mada karena sudah menyediakan forum diskusi bagi kami kelas 12 yang ingin lanjut kuliah dan masih bingung, tahu kurang wawasan tentang perkuliahan. Dan sebelumnya saya juga minta maaf bila ada kekurangan tentang keaktifan kelas 12 untuk ikut forum ini, karena juga ada anak pondok yang tidak pegang HP. Langsung saja saya ingin bertanya. Sebenarnya saya ingin bertanya karena dikasih bocoran kalau yang bertanya dapat voucher pulsa. Itu saya lagi membutuhkan pulsa. Langsung saja. Pertanyaan saya tentang keaktifan di kuliah. Nah, rencana saya besok kuliah itu sambil mondok hafalan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Aktif di salah satunya atau lebih mementingkan salah satunya atau bisa aktif di kedua-keduanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi dari Abi bertanya bagaimana sih atau apa yang harus saya lakukan jika saya ingin kuliah dan dibarengi dengan mondok tahfidz, gitu ya? Nggih. Nah, dari Mas Abi sendiri pengennya dijawab dari Mbak Baha atau Mbak Jazil atau Mbak Dinda? Terserah mawon. Mungkin bisa dijawab langsung dengan Mbak Baha karena sepertinya pertanyaannya tadi menjurus ke penjelasan yang sudah dijelaskan sama Mbak Baha. Nggih, kalau bisa ditambahi Kak Afrizal Qasim. Oh gitu, nggih. Monggo Mbak Baha sama Mas Afrizal. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Abiyah Muhammad ya. Selamat, Anda adalah orang yang beruntung karena bisa mengikuti ruang bincang kali ini. Untuk teman-teman yang tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan ya, tapi tidak mengikuti opportunity ini, tidak mengambil kesempatan ini, itu adalah orang-orang yang merugi ya. Anda adalah orang yang beruntung karena bisa mendapatkan benefit dari saya, Mas Afrizal, Mbak Jazil, Mbak Dinda. Oke, langsung aja. Jadi kuliah sambil mondok itu apakah apa tadi ya? Bagaimana aktif di salah satunya atau lebih mementingkan salah satunya atau aktif di keduanya? Nah, karena saya sendiri juga kuliah sambil mondok, meskipun tidak mondok tahfidz ya, mondoknya mondok kitab biasa. Jadi, sepengalaman saya, itu adalah bagaimana kita pinter-pinternya untuk memanage waktu, mengelola waktu. Jadi nanti ketika kalian kuliah itu pasti harus banget belajar tentang memanage waktu. Jam segini sampai jam segini itu kegiatan pondoknya apa. Kalau misal setorannya dari subuh sampai jam 6 gitu misalkan. Terus kuliahnya jam 7, jam 8, berarti kalian setelah itu harus cepat-cepat, harus mandi, harus persiapan. Terus nantinya kuliah, terus setelah itu mungkin murojaah atau mungkin persiapan untuk ngaji sore, itu juga kalian harus bisa memanage waktunya gitu dan harus memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Kayak misal
daripada ngopi atau daripada nge-mall, kalau kata Mbak Jazil tadi, mending ngaji di pondok gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang mustahil teman-teman kalau kuliah. Jangan lupa sambil mondok ya. Nanti sama kayak Mbak Jazil, sama kayak kayak Mas Afrizal, sama kayak saya juga, mungkin sama banyak alumni Alia itu juga kuliahnya tuh sambil mondok gitu. Jadi double, dapat ilmunya double, dapat barokah ilmunya itu juga double, teman-teman. Oke, mungkin bisa ditambahi oleh Mbak Jazil atau Mas Afrizal atau mungkin Dinda. Sekian dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mengatur waktu gitu ya antara mondok sama kuliah. Sebenarnya mondok sama kuliah maupun nanti pengen ngafal Quran atau gimana itu ya sama sih sama yang dikatakan oleh Mbak Baha. Pinter-pinter ngatur waktu aja kayak gitu. Jadi kalau ada waktu luang ya jangan dibuat untuk main-main ya, gunakan untuk ngafal, murojaah seperti itu. Terus udah. Jawabannya seperti itu kurang lebih sama. Ya mungkin kurang lebih yang sama bahas sama Mbak Jazil, pinter-pinter ngatur waktu, tentukan prioritasnya dulu, yang mana yang harus dikerjakan. Tuh.
Terima kasih Mbak Baham, Mas Afrizal, dan juga Mbak Jazil untuk jawaban dari pertanyaannya Mas Abi. Gimana Mas Abi, dari ketiga jawaban itu apakah masih ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan lagi? Mumpung narasumbernya masih ada di tengah-tengah kita. Sudah, sampun cukup. Sampun cukup. Baik. Nanti untuk hadiahnya menyusul ya di akhir. Silakan konfirmasi ke panitia ruang bincang. Nggih. Dari teman-teman lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi Mas Abi dari kelas 12 MAK Tahfidz. Mungkin dari kelas 12 IPA atau 12 IPS. Perwakilan yang mau bertanya silahkan. Daripada mubazir nanti hadiahnya dari panitia. Mbak Baha, izin bertanya ya Mbak, dari saya sendiri. Kalau misalkan nih ya, tadi kan pembahasannya tentang mahasiswa aktif di kampus. Terus yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Baha, salah satunya kan ada yang aktif di UKM, ada yang aktif di organisasi, di bidang prestasi dan akademik ya. Nah, semisalkan kita itu sudah ikut seluruh dari UKM, kita ikut beberapa organisasi lain di luar kampus, terus kita juga mengejar akademiknya. Nah, bagaimana kalau di satu waktu kita itu mendapati beberapa agenda yang jadwalnya itu bertabrakan dengan kuliah kita. Sedangkan agenda tersebut bagi kita itu benefitnya juga banyak, manfaatnya juga banyak. Nah, itu apakah kita harus bukan meninggalkan ya bahasanya, kayak izin kuliah untuk mengikuti agenda tersebut, atau kita merelakan agenda tersebut demi kuliahnya kita? Mengingat sekarang perkuliahan sudah 100% offline, jadi kan kalau dulu bisa dilakukan dengan online dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan udah offline ya Mbak. Kalau tips dari Mbak Baha sendiri gimana? Oke, izin menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahi sama Mbak Jazil atau mungkin Mbak Dinda atau mungkin pemateri abal-abal ya, Mas Afrizal. Nanti mungkin bisa menambahi atau mungkin dari Mbak Andika Tiara juga nanti bisa ikut menambahi. Jadi bagaimana apabila di satu waktu itu ada kegiatan di luar akademik, non-akademik, yang benefitnya itu sangat besar untuk kita, tapi ternyata waktunya itu bertabrakan dengan kuliah kita, gitu. Nah ini aku pernah nih, pernah banget ini. Jadi dulu saat itu kuliahnya offline kan, ya emang udah offline juga. Terus saat itu ada seminar, dan saat itu aku jadi kepanitiaan, dan pematerinya tuh dari Chongguo langsung, dari orang China langsung. Jadi akhirnya aku bye-bye, saya izin. Jadi seperti yang dikatakan Mas Afrizal tadi, itu kita harus melihat dulu kapasitasnya itu bagaimana. Kalau misalnya acaranya tidak terlalu penting, kayak cuma apa ya, acara yang tidak terlalu penting itu apa ya? Yaitu acara yang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak benefitnya. Kalau cuma biar senang-senangan doang, itu lebih baik akademik diprioritaskan. Namun kalau misalnya di acara itu kita lebih banyak mendapat manfaat, lebih banyak mendapat pengalaman, itu mungkin kita bisa sekali-kali kita bisa izin untuk tidak mengikuti perkuliahan.
Begitu dari saya, mungkin bisa ditambahi oleh yang lainnya. Terima kasih. Jadi ada satu waktu yang dimana kita itu bisa mengesampingkan akademik untuk yang kegiatan non akademik gitu ya Mbak? Betul, tapi ya tadi seperti yang udah dimention Mas Afrizal, sesuai kapasitasnya itu bagaimana. Yang penting yang lebih apa dulu diprioritaskan. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Baha. Bagaimana pertanyaannya? Sebentar, mohon maaf. Monggo Mbak Baha, Mbak Jazil. Mana nih moderatornya? Mbak Mungkin bisa Dinda. dijawab Pak Jazil dulu atau Dinda. Saya sudah banyak bicara dari tadi ya. Silakan mau dari Mbak Jazil dulu, Mbak Baha atau Mbak Dinda terlebih dahulu. Oke, saya dulu kali ya. Ya, silakan Mbak Jazil. Kalau saya pribadi, kesenangan yang saya dapat ketika saya pergi ke kampus kuliah, ya tentunya yang pertama ketemu banyak orang. Itu menurut saya itu senang banget. Mungkin gak tahu ya, kalau ketemu orang banyak itu jadi kayak ya senang aja gitu ngelihat banyak orang. Yang kedua, mungkin apa ya, ketemu banyak orang dan orang-orangnya itu kan dari kalangan yang apa ya, beda-beda. Jadi banyak pengalaman juga, jadi kenal satu sama lain. Terus yang kedua mungkin ketemu dengan guru dan juga dosen. Setelah itu terus apa ya, mungkin
Mungkin karena kita kan masih muda. Kalau saya pribadi, saya tuh selalu seperti ini. Meskipun kalau di kuliah ataupun kalau ngaji itu susah atau repot, pusing apa gimana, itu dinikmati aja. Karena saya tuh pernah bertanya ke orang-orang yang, apalagi kalau sekarang kita masih bujang ya, ke salah satu senior di sini. Di sini kan banyak juga orang-orang yang sudah menikah. Terus saya tanya ke teman saya itu, kebetulan dia sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Tak tanyalah, kangen nggak apa sama masa-masa muda ketika belajar terus kok masih dan posisi masih bujang dengan belajar dengan posisi sudah anak seperti ini. Ya tentunya kangen sekali, apalagi terus dia bilang, apalagi kamu sekarang belajar terus masih sendiri gitu kan, ya dinikmati aja. Ya mungkin itu sih, jadi saya selalu berusaha untuk supaya di kampus itu sepusing apapun, seberat apapun ya enjoy aja. Segala yang apa-apa yang terjadi ya itu membuat saya senang meskipun itu pahit. Kayaknya seperti itu. Monggo Mbak Baha ataupun Dinda. Silakan mau Mbak Baha dulu atau Mbak Dinda terlebih dahulu yang menjawab. Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Mas Afrizal. Saya tidak tahu mengapa dia bertanya seperti itu. Jadi apa sih pleasure yang kita dapat dalam kehidupan perkuliahan? Jujur, setelah ditanyain itu saya tuh mencari apa ya pleasure-nya ya, kebahagiaan apa ya yang saya dapat, dan ternyata unique life is burnout. Kehidupan perkuliahan itu emang capek guys, serius. Apa ya, mungkin kita kadang ngerasa jenuh saat berkutat dengan ilmu. Mungkin ada yang menghafal Al-Quran, kalau aku menghafal Hanse, menghafal Sungse, menghafal materi pembelajaran, mendengarkan nasihat, mendengarkan pembicaraan dari dosen, dari ustadz kita merasa lelah saat setiap hari harus belajar dan belajar. Di kampus belajar, di pondok belajar, di kosan belajar, di kafe belajar, mungkin ya pengerjaan tugas, di perpustakaan belajar, menghafal terus. Merasa penat karena harus duduk tertib, diajarkan adab, bagaimana cara adab dengan menuntut ilmu, dengan dosen kita, dengan para kiai kita gitu. Tapi teman-teman, it's okay. Tidak apa-apa untuk menjadi capek, karena yang namanya menuntut ilmu itu juga capek. Jadi tidak apa-apa, insya Allah setinggi ketika kita udah punya ilmu yang banyak, kita orang yang berilmu, insya Allah nantinya akan diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga teman-teman tidak perlu mungkin emang capek ya, tapi ya mungkin tadi kayak kata dimention Mbak Jazil tadi, kalau lagi capek kita bisa mencari suatu peralihan terlebih dahulu, mungkin dengan menonton film nih, kalau aku menonton film sih, atau mungkin dengan lihat K-pop gitu, itu kan bisa sejenak untuk meredakan lelah penat kita gitu, atau mungkin ikut pengajian yang bisa menenteramkan hati gitu. Kalau saya menonton film ya. Begitu mungkin jawaban dari saya. It's okay guys. Kuliah capek, but it's okay. Kalian akan dapat hasil buah yang manis. Terima kasih Mbak Baha sama Mbak Jazil. Nah, barusan saya dapat informasi dari Mbak Dinda kalau dia live dari Meet ini karena sinyalnya jelek di tempatnya Mbak Dinda lagi hujan. Jadi mohon maaf Mas Afrizal, mungkin untuk dari Mbak Dinda belum bisa menjawab sekarang. Mungkin di lain waktu bisa dijawab sama Mbak Dinda. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa lewat Japri WA atau gimana gitu. Dari adik-adik, nggak ada yang mau ditanyakan tak kepada kakak-kakak narasumber kita di
siang hari ini? Di-share apanya, Mas? Di-share apanya, Mas? Tidak terdengar. Oh, PPT. Oke. Gimana nih dari adik-adik? Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa perwakilan dari kelas 12 IPA atau kelas 12 IPS, karena tadi udah dari kelas 12 MA Katafit. Atau mungkin dari kelas 12 MA Katafit ada yang mau bertanya lagi juga dipersilahkan. Atau mungkin dari kakak-kakak alumni barangkali ingin bertanya kepada narasumber kita. Juga sangat dipersilahkan. Cukup sepertinya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi dari hadirin sekalian, demikianlah acara Ruang Bincang kali ini yang membahas tentang mentoring persiapan kuliah. Sebelum Ruang Bincang ini diakhiri, ada sedikit kata dari saya bahwa pentingnya kita menjadi mahasiswa aktif yang tentunya harus sesuai dengan passion kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi mahasiswa aktif, yang mana dapat menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Yang penting kita dapat melakukannya lillahi ta'ala dan juga dilakukan dengan rileks. Zaman sekarang yang dibutuhkan bukan hanya nilai, tetapi juga skill untuk mengembangkan kreativitas diri. Dan juga semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang atau akan berjuang untuk menempuh seleksi SNBT atau SNBP. Jadi maksimalkan belajar dan juga maksimalkan doa. Jangan putus semangat jika ada hambatan di tengah-tengah nanti kalian sedang berjuang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena dimanapun kita belajar, yang terpenting adalah pengalaman dan niat kita. Bukan tentang universitas atau jurusan yang kita ambil. Sekian penutup dari saya. Saya mewakili seluruh panitia Ruang Bincang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Dan juga terima kasih untuk partisipasi dan juga waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama sharing dalam acara Ruang Bincang kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dulu kali ya.
Silakan on cam. Untuk dokumentasi, silakan on cam. Satu, dua, tiga. Mbak Ida, Iya, Mbak. Wah, udah keluar ya? Iya, Oke. sudah kayaknya. Dinda juga Satu, udah. dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih pemateri, Mbak Jazil, Mbak Dinda, Sama-sama, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Mbak Baha, Bagus, Mbak Ida. Dina. Saya akhiri ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.